Oke, Flo. Aku manggilnya Flo aja, kerenan Flo. Oke, Flo. Ada pertanyaan apa nih, Flo? Yang bisa kita diskusikan hari ini di Eh, hari yang hujan. oh, di sana hujan, Pak? Hujan? Oh, hujan. Yang pertama tuh kayak gimana sih cara menentukan kelebihan diri? Kayak misalkan saya kan lulusan dari kesehatan, Mm-mm. tapi saya mau di customer service atau di bagian content creator gitu. Nah, gimana sih itu cocok nggak sih kayak misalnya itu cocok nggak sih sebenarnya sama saya gitu, sama skill saya tuh cocok apa enggak? Terus yang cocok tuh yang seperti apa gitu. Oke, menarik ya. Padahal barusan aku baru mau ngomong itu BKN bukaan tuh P3K tuh gitu. Aku baru mau bilang gitu. Oke, nggak jadi. Oh, Oke, gitu. kita lanjut ya. Jadi gini, pertanyaanmu sebenarnya kemarin udah ada yang nanyain, tapi videonya belum aku upload. Jadi nanti Oh, aku gitu. jelasin secara komplit dulu. Jadi sebenarnya tuh Iya. ini passionku nggak sih? Terus kalau aku ngambil kerjaan kayak gini tuh salah nggak? Kalau misalkan nggak salah, apa yang harus aku lakukan? Ibaratnya kamu mau Hmm. nyimpang bidang, gimana cara ngeyakinin orang bahwa orang kalau ngelihat jurusanku tuh bawaannya pengen ngomongin kesehatan mulu. Padahal tuh aku juga suka content creation, apalagi Iya. pengalaman ya, apalagi kamu punya pengalaman jadi content creator gitu ya, gitu. Iya. Nah, oke, aku jelasin dulu ya. Di situ mati atau gimana tuh? Iya tadi kepencet maaf Pak. Oke, aku jelasin dulu. Jadi gini, kamu bekerja sesuai bidang atau enggak masalah. Itu yang nomor satu. Mm-mm. Oke, jadi orang itu punya passion atau keinginan karir lebih dari satu nggak masalah. Misal, aku mau bekerja sesuai dengan jurusan, boleh. Di luar jurusanku, boleh. Aku kalau ada kesempatan lamar kerja yang sesuai bidang aku lamar, di luar bidang juga aku lamar, gitu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau kamu ada kebingungan terkait dengan yang pertama misalkan sebenarnya tuh kelebihanku apa? Mungkin lebih kayak ke passionku apa gitu kan ya. Itu. Nah, kamu coba definisikan dulu secara detail. Di sini aku izin share screen ya. Layar warna putih apakah sudah muncul di situ gitu ya. Iya. Jadi silahkan kamu definisikan dulu di situ terkait dengan yang kamu pengen itu kayak gimana. Nggak usah peduli nanti jabatannya sebagai apa. Ini kamu sekarang namanya mengarang bebas dulu. Yang bener-bener kamu pengen tuh kayak gimana. Jadi, ya nomor satu, ini sering banget kalau kamu udah sering nonton videoku, aku sering membuat kayak gini. Yang pertama, definisikan dulu yang kamu pengen. Oke? Coba definisikan dulu sebenarnya yang kamu pengen itu apa. Nah, tadi aku bilang, tolong itu didefinisikan secara detail. Maksudnya gimana? Coba definisikan. Kamu pengen kerja yang sesuai jurusan atau enggak? Kamu pengen yang penempatannya kamu di Jogja ya? Pengen yang di Jogja atau dimanapun? Kamu pengen yang gajinya berapa? Kamu pengen yang shifting apa enggak? Kamu pengen yang langsung ke perusahaan atau lewat outsource? Kamu pengen yang ada tahan ijazah enggak? Pengen ada penalti enggak? Ada larangan menikah enggak? Apalagi tuh? Suruh lepas hijab enggak? Suruh apa kayak suruh apa? Pokoknya definisikan dulu gitu. Ini enggak ada batasannya. Batasnya adalah imajinasimu. Jadi sejak awal tuh kamu tentuin ini dulu. Aku tuh pengen cari kerja yang Mm-mm. begini. Nggak usah peduli kata orang, nggak usah bandingin. Tapi aku belum bisa ini tuh nanti dulu. Ini dulu definisikan. Oke? Jadi Iya. ini harus kamu definisikan dulu. Oke? Yang kamu pengen. Oke? Yang selanjutnya adalah dari yang kamu pengen ini, coba kamu refleksikan ke pekerjaan-pekerjaan yang bertebaran di luar tuh, gitu. Jadi ada loker-loker di luar sana yang kamu mungkin udah pernah lihat sejauh ini gitu ya. Kira-kira mana yang sesuai dengan ini. Misalkan yang aku ini ya, definisiku ini dia tuh di kerjaan ini masuk, kerjaan ini masuk, di kerjaan ini masuk, ini masuk, ini enggak, misalkan gitu. Jadi inti dari tahap satu ini adalah satu, kamu udah tahu kamu nyari kerjaan yang kayak gimana, oke? Yang akhirnya mengerucut ke aku pengen kerja sebagai ini kalau sesuai jurusanku.
Tapi kalau nggak sesuai jurusan, aku pengen jadi ini gitu. Oke. Tapi didasari dari yang kamu ingin dulu. Ya, cukup cukup paham ya gitu. Didasari dari Iya, yang kamu pengen dulu. Udah, setelah kamu mendefinisikan apa sudah. yang kamu pengen ini gitu ya. Sekarang aku zoom out lagi. Sekarang coba definisikan yang perusahaan pengen. Kalau tadi kamu udah ada panah ke dalam, sekarang panah keluar. Sekarang lawannya yaitu panah ke dalam. Panah keluar ini tuntutanmu, ya. Panah ke dalam tuh tuntutan industri, tuntutan pekerjaan, tuntutan perusahaan gitu. Yang kamu pengen tuh, aku pengen kerja yang di sekitar Jogja aja gitu. Nah, sekarang tuntutan pekerjaan. Ada nggak pekerjaan di sekitar Jogja? Ada. Oh, berarti, nah gitu kan. Intinya tuntutan-tuntutan kamu ini dipasangkan dengan tuntutan industri. Nanti, ya, hasilnya itu, ini aku hapus saja. Jadi nanti, ya, dengan kamu sudah memiliki banyak tuntutan tadi, aku pengen kerja yang begini, 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 begini gitu ya. Banyak tuntutan kayak gini, nanti dipasangkan dengan tuntutan-tuntutan dari perusahaan gitu. Industri gitu. Nama perusahaan boleh, disebut industri juga boleh gitu. Kalau tadi yang kamu pengen, sekarang yang industri pengen, yang industri butuhkan, yang perusahaan pengen gitu. Dipasangkan. Ya. Iya. Nah, nanti akhirnya kamu akan melihat 3 fenomena tuh. Fenomena pertama adalah mana ya? Ini aja deh. Fenomena pertama, ini yang aku lingkarin. Fenomena kedua adalah yang aku kasih tanda kotak. Fenomena ketiga adalah yang aku kasih tanda segitiga. Nih. Oke. Kita bahas satu-satu. Fenomena lingkaran ini apa sih gitu? Nomor 1 ini apa sih? Artinya yang kamu pengen dan yang industri pengen itu match gitu. Jadi kayak aku pengen kerja di sekitar Jogja aja misalkan. Ternyata ada pasangannya. Oh, ada loh loker-loker yang mengizinkan kamu untuk kerja di Jogja aja gitu. Misalkan itu dari faktor lokasi. Atau aku pengen kerja jadi konten kreator aja loh. Ada pasang ternyata ada loker-loker konten kreator di area Jogja gitu misalkan. Jadi itu match aja gitu. Dan ini nggak cuma masalah jabatan, ini match ini bisa banyak hal gitu. Aku pengen kerja yang bisa pakai Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Canva, semua deh itu. Aplikasi-aplikasi video atau foto editing gitu. Nanti ada loh loker yang menuntutmu bisa aplikasi atau software itu gitu. Jadi match aja. Oke? Itu fenomena nomor 1. Ada yang kedua adalah fenomena nomor 2 gitu. Nah, fenomena nomor 2 ini artinya kamu pengen kerjaan yang kayak gini gitu. Tapi di industri itu nggak ada gitu. Oh, Gitu. iya, iya. Jadi nggak ada jawabannya gitu. Nggak ada pasangannya gitu. Aku pengen kerja di Jogja yang gajinya langsung 20 juta sebagai staff. Aku pengen gaji, atau misalkan contoh itu contoh ya. Aku pengen kerja yang sistemnya hybrid, tapi terserah aku. Yang nentuin masuk atau enggaknya aku. Tapi nggak kena potong gaji. Pokoknya aku yang ngatur jadwal. Nah, misalkan, contoh, misalkan kayak gitu. Dan ternyata memang di Jogja nggak ada yang kayak gitu. Paham ya? Gitu. Ya. Nah, ini artinya apa? Kalau nggak ada pasangannya, artinya yang kamu pengen itu nggak ada pasangannya di industri, nggak ada perusahaan yang kayak gitu. Kemungkinannya 2. Pertama, yang kamu pengen ini mungkin kurang realistis gitu. Silahkan direvisi atau dikoreksi. Atau yang kedua adalah mungkin ada pasangannya, tapi kamu belum menemukan saja. Sehingga silahkan kamu cari dulu tuh, tanya orang yang tahu, kakak tingkah, dosen pembimbing akademikmu, tanya aku atau teman-teman lain, teman-teman HR yang kenal, kok aku nyari kerjaan kayak gini kok nggak ada ya, ini ada nggak sih kayak gini gitu. Barangkali ada tapi nggak di Jogja gitu, di luar Jogja misalkan. Barangkali ada tapi nyarinya tuh nggak lewat website, nyarinya tuh lewat LinkedIn misalkan, kayak gitu. Nah, contoh-contohnya kayak gitu. Itu adalah fenomena nomor 2. Atau yang fenomena nomor 3 ini, ada panah merah masuk tapi nggak ada panah birunya. Industri perusahaan menuntut kamu bisa sesuatu, menuntut kamu suka sesuatu, menuntut kamu mahir sesuatu, tapi kamu nggak bisa. Misalkan ada panah ke dalam tuh bisa berbahasa Inggris fasih, ternyata kamu nggak bisa gitu. Nah, ini artinya ada panah masuk, nggak ada panah keluar. Paham nggak? Gitu. Misalkan Ya. eh, ada panah masuk, mau ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia. Ternyata kamu nggak mau, kamu maunya daerah tertentu. Nah, ini artinya ada tuntutan, tapi kamu nggak bisa ngejawab gitu. Nah, kalau ada tuntutan kamu nggak bisa jawab,
tergantung nanti case-nya tuntutannya apa gitu ya. Kalau hal-hal itu adalah yang sifatnya itu lebih kayak ke udah mutlak nggak bisa diotak-atik, ya sudah, gimana lagi gitu kan. Tapi kalau itu memang sesuatu yang bisa ditingkatkan, misalkan untuk kamu mahir sesuatu, paham sesuatu tapi nggak bisa, akhirnya kan kamu bisa meluangkan waktu untuk mempelajari itu, mengembangkan diri untuk menempa itu, melatih itu gitu. Ya kan? Kenapa sih kok dua hal ini harus dicocokkan? Karena yang namanya bekerja sesuai dengan passionku nggak sih? Ini kelebihanku nggak sih? Ibaratnya tuh sejak awal kamu definisikan, jangan sampai kelebihan kamu tuh sebenarnya nggak dibutuhin gitu di industri. Oke? Jadi Ya. mending sejak awal kita definisikan bahwa keahlianku ini aku sukai, karena tadi berawal dari yang kamu sukai, dan memang dibutuhkan oleh industri. Buktinya di lowongan kerja begini itu bisa. Jadi itu akan menjadi potensi untuk kamu kejar. Ya. Dari melakukan pemasangan gitu versus yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen, akhirnya minimal kamu nanti akan tahu 3 hal. Pertama, apa yang kamu bisa, kamu pahami, kamu kuasai, kamu suka, tapi juga dibutuhkan sama perusahaan. Nah, itu pastikan kamu latih terus, kamu asah, dipertahankan kalau perlu ditingkatkan, dan jangan sampai lupa, itu dituliskan di CV. Itu disampaikan pada saat interview. Bahkan kalau perlu data penunjang, bikin portofolionya. Gitu. Ya, itu yang nomor 1. Ada yang kamu bisa, kamu tahu, dan kamu mahir, dan perusahaan butuh. Itu nomor 1. Yang nomor 2, kamu bisa, kamu kuasai, perusahaan butuh, tapi kamu bisanya tuh masih basic. Masih perlu diasah lagi. Artinya ya sambil kamu masukin ke CV, sambil kamu nunggu ada panggilan, sambil tiap hari kamu ngeluangin waktu untuk belajar itu, ngasah itu. Gitu. Oke, gitu. Nomor 2. Atau yang nomor 3, perusahaan menuntutmu sesuatu, kamu malah belum bisa, malah baru denger. Nah, gitu. Nah, itu coba tuh cari tahu gitu. Ya kan? Kamu ngeluangin waktu untuk belajar sesuatu, cari sesuatu gitu. Nah, lakukanlah ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang sesuai bidang kamu atau shifting gitu, yang nggak sesuai dengan jurusanmu. Nggak masalah gitu. Ya kan? Nah, setelah kamu melakukan itu gitu, kamu harus sadari bahwa, oh, dengan melakukan semacam ini, berarti nggak masalah ya kelebihanku apa. Kelebihan itu macam-macam, ya. Tapi akhirnya nanti kelebihan tuh jatuhnya ke skill, gitu. Nah, skill itu, ini aku loncat-loncat lagi ya. Skill itu dibagi jadi 2. Ada hard skill, ada soft skill, gitu ya. Ya kan? Hard skill dibagi jadi 3. Pengetahuan industri atau industry knowledge. Terus ada kelebihan soal tools. Ada kelebihan hubungannya sama language atau bahasa. Gitu. Itu. Nah, yang namanya tools itu dibagi jadi 2. Ada hardware, ada software. Gitu. Ya kan? Nah, kelebihan hardware atau software ini bisa dibagi lagi, bisa dibagi jadi 2 lagi gitu. Mungkin kamu bisa bayangkan namanya, nama hardware, nama softwarenya, bisa dibayangkan kegiatannya gitu. Nah, di sini coba kamu cari tahu industry knowledge satu-satu, yuk kita bergenun satu-satu misalkan gitu. Industry knowledge. Aku tuh bidang apa sih? Pengetahuan industri apa sih yang aku paham? Sektor-sektor apa atau nama mata kuliah dan turunannya, atau kamu pernah terjun di industri apa? Di dalamnya ngapain? Oh, industry knowledge. Industry knowledge-ku apa sih? Nomor 1, digital marketing. Wah, terlalu luas ya. Digital marketing ini unsurnya ada banyak nih. Apa aja nih di sini? Itu pay per click, SEO, dan lain-lain, email marketing, push notif, apapun gitu. Oh, ternyata kelebihanku tuh di industri knowledge-ku tuh lebih ke sales dan marketing gitu. Ya kan? Nanti turunin lagi tuh sales and marketing. Oh, pengetahuan sektoralku tuh di bidang sales and marketing. Nanti kamu turunin lagi. Oh, sales and marketing. Aku bisanya di mana nih? Kok lebih kuat di sales, di marketing, atau promotion gitu. Gitu kan. Salesnya apa nih? Yang B2C, B2B gitu misalkan, atau peer to peer gitu.
Marketingnya ini apa? Yang digital atau yang konvensional? Yang digital gimana gitu tuh. Aku tuh menguasai sektor-sektor mana sih misalkan gitu. Atau kalau sesuai bidang kamu ya jurusan-jurusan kamu gitu. Oh, aku memahami banking and finance. Bankingnya di sisi mana? Finance mana? Turunan-turunan nama mata kuliah. Pengetahuan-pengetahuan. Aku paham soal administrasi. Aku paham soal ini, soal ini. Coba kamu list aja dulu tulis. Dari industrial knowledge tuh aku pahamnya ini gitu. Oke. Nah, setelah kamu paham industrial knowledge-mu kamu, oh, industrial, misalkan gini ya, kan kamu punya CV. Nih ya, cara nuruninnya gini kalau kamu bingung. Kamu punya CV. Di sini kan mungkin ada pengalaman kerja, pendidikan, organisasi gitu kan. Kamu breakdown aja. Dari pengalaman magang di sini atau kerja di sini, kamu paham jadi menghasilkan industry knowledge apa. Kamu akhirnya bisa tools apa, software, menguasai software apa, menguasai hardware apa, ada kemampuan bahasa yang tambah nggak gitu. Dari pengalaman yang di sini, kamu punya industry knowledge apa gitu. Di breakdown dari masing-masing pengalamanmu. Pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman organisasi, pengalaman pendidikan, di breakdown semua. Pasti itu akan menghasilkan ini. Itulah turunan dari skill gitu. Oh, gitu. Akhirnya kamu akan punya daftar tuh, daftar skill gitu. Jadi skillku itu ya, ternyata skillku itu, bentar. Ternyata skillku itu ya, aku menguasai itu software. Aku menguasai software. Pertama tuh Microsoft Office. Dari Microsoft Office nih aku bisa membuat laporan ini, membuat ini, membuat ini, membuat ini. Di sini aku paham soal apa misalkan software apa lagi tadi Adobe gitu. Adobe apa misalkan gitu. After Effect misalkan kau bikin konten ini, konten ini, konten ini, konten ini gitu-gitu. Kayak gitu. Ini dari software doang, dari ini doang. Hardware ada nggak gitu? Gitu. Oh, hardware aku bisa nih gitu. Hardware apa yang kamu bisa perkakas gitu. Dari perkakas kamu bisa apa? Ya, mukul, nyangkul, motong, ngebengkokin apa gitu, misal gitu. Ya kan, dari sisi skill, dari sisi language misalkan, oh aku bisa bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Nah akhirnya nanti kan kamu akan paham bahwa oh skill-skillku tuh ini ya gitu, terus pengetahuan bidangnya apa, oh ini gitu. Nah akhirnya kan nanti kamu akan punya ya yang namanya itu, ntar aku baru lagi ya gitu. Nanti kamu bisa susun tuh, tadi aku pengen jadi orang yang semacam ini kan. Nah dari ini semua perusahaan nuntut aku ini gitu. Katakanlah ini match gitu ya. Nah, ini menurutku cocok buat aku. Kenapa? Karena aku pernah lihat poster loker. Ini poster loker dibutuhkan admin sosial media. Kualifikasi bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, ini adalah loker. Aku punya CV. Di CV aku tertulis pengalaman-pengalamanku. Nah, di loker ini dia bilang harus bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Dia nuntut aku bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Tapi di CV-ku juga bisa udah aku tulis kok nih. Paham nggak maksudnya? Gitu. Bisa kamu jawab Iya. gitu di CV-mu gitu. Nah, hal-hal semacam inilah aja yang kamu lakukan. Simple aja. Tapi kan aku belum bisa, nggak apa-apa. Ada hal yang bisa kamu pelajari sambil kamu melakukan. Gitu. Kalau kamu ngabisin waktu buat belajar doang, ngelakuin sesuatu secara seri tahu ya. Ini dulu kelar baru ini gitu. Ya kapan ngelamar-lamar kerjanya? Aku nggak ngelamar dulu deh Kak, aku hebatin aku dulu. Ya kan? Nanti baru aku ngelamar-ngelamar kerja. Ya enggak, nanti kamu nggak kerja-kerja kayak gitu. Gitu kan. Kamu sibuk belajar mulu, kan bisa sambil gitu. Kamu punya waktu 24 jam, dibagi nanti, dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu bantuin orang tua, dikurangi waktu me time, dikurangi waktu apapun itulah kesibukanmu sekarang. Coba cari sehari kamu sebenarnya punya waktu kosong produktif tuh berapa jam. Nah, kalau kamu udah punya waktu kosong produktif itu, coba misal, oh aku sehari itu kosong tuh 4 jam. Sejam pagi, sejam siang, sejam sore, sejam malam. Oh ya udah, sejam pagi sama sejam siang aku pakai untuk lamar kerja.
sejam sore, sejam malam aku pakai untuk pengembangan diri. Yang sore untuk belajar baca buku ini, yang malam buat aku belajar bahasa Inggris misal. Yang sore buat aku belajar Excel, yang malam buat aku belajar digital marketing misal. Kayak gitu. Jadi setiap harimu tuh jangan sampai tiap hari tuh kelamar kerja mulu, tapi nggak ada belajarnya. Atau tiap hari kamu belajar ini itu, ikut webinar, ikut ini, tapi nggak ada apply-nya gitu. Padahal itu harus setiap hari tuh beriringan secara paralel sambil ini aku ini. Gunanya apa ya menjawab ini gitu. Banyak kok di Indonesia yang pendidikannya apa, kerjanya apa gitu kan. Jadi itu nggak masalah gitu. Karena kelebihan orang tuh nggak cuma tunggal. Dan kelebihannya orang itu kita nggak bisa, ya oke lah ada yang namanya bawaan gitu ya. Memang dari sononya. Tapi kan segala sesuatu bisa dibakati asal kamu mau aja. Belajar tekun pasti bisa jago. Toh buktinya kamu udah ngebuktiin orang kesehatan kerjanya di digital marketing gitu kan. Itu kenapa mustahil, nggak ada yang mustahil gitu. Aku juga orang fisika, kerjaku di sales and marketing gitu. Jadi bisa aja gitu. Tinggal tinggal kamunya gimana ngatur itu tadi. Nah, di sini ya adalah jawaban general tuh ya terkait dengan sebenarnya itu kelebihanku tuh apa, sebenarnya itu salah nggak sih gini gitu. Enggak. Nah, nanti eksekusinya gimana? Kalaupun kamu ini udah ngelakuin semua, udah paham, maka kan kamu harus memahamkan rekruter nih, orang yang nggak kenal kamu ya. Dan mereka juga mungkin adalah orang-orang yang akan tanya kayak, aku nyari orang begini. Tapi ini pelamarnya tuh bidangnya tuh backgroundnya beda gitu. Paham ya? Iya. Jadi apa yang harus dilakukan? Sehingga pada saat kamu melamar pekerjaan yang shifting tadi, silahkan lampirkan juga dokumen-dokumen penguat. Paling gampang portofolio gitu. Ya kan? Misalkan tadi, katakanlah kamu bilang nanti setelah ngobrol dengan aku nanti sesi detail, akhirnya kamu bilang, Kak, kayaknya aku passionku itu atau kelebihanku tuh memang di komunikasi dan desain, industri kreatif gini gitu deh. Aku pengen jadi konten kreator aja atau aku pengen jadi admin sosial media aja aku pengen jadi apapun itu. Ya udah nggak apa-apa. Bikin CV yang cocok untuk lamar bidang-bidang itu plus lampiri portofolio. Seolah-olah kamu bilang Bapak atau Ibu ini adalah kualifikasi saya. Memang kalau hanya dilihat dari pengalaman pendidikan, pendidikan saya nyimpang. Tapi saya pernah menjadi ini. Nah, selama saya menjadi itu, saya menghasilkan karya ini. Jadi itu kamu kuatin dengan portofolio gitu. Nah, hal semacam inilah yang nanti akan menguatkan kamu bahwa ya ini aku suka dan aku bisa dan ini merupakan kelebihanku. Hanya karena kita baru belajar sebentar gitu ya. Terus mungkin kita udah cukup lama tapi kita coba ngelamar-ngelamar nggak ada panggilan. Jangan sampai itu menyurutkan keyakinanmu bahwa kamu punya kelebihan di luar bidang yang kamu ambil di pendidikan formal gitu. Kadang orang tuh kayak gitu, dia udah ada keinginan, oh aku ternyata punya ini ya, kelebihan ini juga loh. Baru mulai tuh digali, terus coba-coba ngelamar-ngelamar apa, nggak ada panggilan nih, berarti ini bukan kelebihanku kali ya, aku GR doang kali ya, belum tentu gitu. Kamu harus bisa menyemangati dirimu sendiri ya. Ibaratnya aku perusahaan nih. Kalau kamu nggak yakin sama dirimu sendiri, gimana aku yakin sama kamu kan gitu. Itu dulu. Nah, dengan melakukan hal semacam itu, biasanya teman-teman yang Zoom sama aku, ya ini nggak cuma sekali sih. Nanti di belakang ada lanjutan-lanjutan gitu. Nah, akhirnya jadi nggak masalah. Nggak masalah sih Kak, mau sesuai bidang atau enggak gitu. Aku udah punya strategi yang sesuai bidang gini, nggak sesuai bidang gini. Yang penting aku targetnya gini-gini, dapetin duit gitu. Kan gitu. Ya, nanti bisa sih detail lah. Kita ngobrol lagi. Ini baru awalan ya, baru pemanasan. Iya. Sambil ngopi-ngopi boleh loh kalau kamu mau gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang Iya. pengen didiskusikan? Atau ada respon apa boleh? Tanggapan apa boleh? Kan kadang nih, Hmm? misal udah nemu loker gitu kan, terus Hmm? habis itu ada yang suruh masukin di entah di Google Form atau di websitenya gitu-gitu, tapi tentang kayak nomor KTP, terus ada juga waktu itu saya nemu yang eh, saudara kandung, ibu kandung gitu-gitu, alamat yang terlalu detail. Terus sebenarnya baik apa enggak tuh Kak? Atau harusnya pilih-pilih informasi yang mau dikasihin ke perusahaan atau bagaimana? Gini, biasanya informasi pribadi tidak dibutuhkan di rekrutmen awal. Jadi ada info locker, baru mau kamu apply langsung sama dokumen pribadi tuh.
itu biasanya nggak butuh sedetail itu biasanya ya. Tapi kecuali misalkan kamu di sini ya ngelamar pakai dokumen biasa, terus ada panggilan psikotes. Ya, ada panggilan psikotes yang akhirnya sebelum panggilan psikotes kamu dikirimi form, entah itu G-form atau form tertentu yang harus kamu kirim balik ke mereka sebelum kamu mengerjakan psikotes, dan di situ diminta dokumen pribadi, itu nggak masalah gitu. Tapi balik lagi gitu, aku juga pernah nemu walaupun jarang, sejak awal tuh memang diminta dokumen sedetail itu. Nggak cuma online kok, yang datang tuh kamu datang ke job fair, kan ada tuh dokumen pribadi sampai kita siapin banyak banget kayak gitu. Nah, artinya apa? Iya. Artinya sebenarnya tinggal kitanya memfilternya bagaimana. Kalau memang di awal tidak diminta, ya udah nggak usah dilampirin gitu. Dokumen pribadi tidak terlalu kita perlukan di awal. Tapi kalau misalkan diminta, maka kemampuan riset kamu nih, cross check dulu nih loker valid nggak gitu. Itu cari tahu dulu di banyak channel, ya kan? Validasi dulu. Ini aku mau ngirimin dokumen pribadi, ini loker asli nggak? Dicek di banyak tempat gitu. Di Google bisa nemuin banyak, dari Google bisa nemuin websitenya, official sosmednya, ulasan Google, Google Maps gitu. Ulasan suatu platform, habis itu buka sosmednya, Instagramnya lah, TikToknya lah, LinkedIn-nya, ada orang kerja di sana nggak? Tanya di grup lokerku mungkin, atau di grup-grup lain yang kamu punya. Akhirnya kamu yakin gitu, ada nomornya, cek di get contact, ada alamat email, iseng aja emailnya kamu tulis di search gitu, di Google search gitu, atau email tuh kamu kopas aja emailnya, masukin ke LinkedIn gitu, nongol nggak kayak gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan secara komprehensif. Begitu kamu yakin, oh ini loker valid asli, apakah langsung lamar? Ya nanti dulu, cek dulu, udah kedaluarsa belum gitu. Lokernya masih berlaku nggak gitu? Oh masih berlaku, ya udah baru lamar gitu. Jadi kita harus cek dulu asli enggaknya sama masih berlaku atau enggaknya gitu. Itu yang harus dilakukan. Jadi memang jarang ya kalau pakai form. Karena gini ya, biasanya pakai form-form itu kalau rekrutmen lokal tuh. Sorry nih, biasanya rekrutmen lokal, misalkan bukan di kota-kota besar ya biasanya gitu. Di Jogja aku nemuin, di Jawa Tengah aku beberapa kali nemuin gitu. Yang memang rekrutnya memang pakai Google Form yang akhirnya sejak awal tuh langsung diminta dokumen aslinya gitu. Tapi kalau kamu yakin dokumen detail, sorry, dokumen pribadi detail. Kalau memang kamu yakin ya udah input aja nggak apa-apa. Tapi tadi ya validasi dulu ya gitu. Itu sih. Ya. Oke. Oke. Ada lagi nggak yang ingin didiskusikan, atau mungkin sejauh ini yang kamu ada pertanyaan apa gitu? Apa ya? Atau mungkin kamu sejauh ini lama-lama kerja paling jauh sampai tahap apa, atau paling sering gagal sampai tahap apa? Kadang aku masih Masih gimana? bingung. Masih gimana? Sorry, suaramu putus-putus. Iya maaf. Kadang tuh masih bingung buat lokernya tuh valid apa enggak. Kadang tuh ada di LinkedIn, tapi kayak meragukan juga gitu. Oh ya udah, kalau nggak tahu, Jadi, ingat ya, teorinya itu kalau nggak tahu nanya itu dulu. Simple. Nanya sama Google. Jadi nanya sama yang bukan manusia dulu. Nanya sama Google, Google Map, Get Contact, LinkedIn, official Instagram, nanya tuh sama semua itu. Gitu. Habis itu di list gitu. Oh, hasil dari Get Contact, nomornya nggak muncul, dari Google Maps lokasinya nggak jelas, dari Google ulasannya begini begini begini. Udah tuh ada hasil, tanya sama temen, atau tanya ke grup lokerku, teman-teman mohon info, ini asli nggak ya? Sudah saya coba cari, hasilnya begini nih, dari sini begini, dari sini gini. Jadi orang yang bantu kamu tinggal ngelanjutin hasil risetmu gitu. Tuh, jadi kalau udah ngelakuin itu enak gitu. Jadi kamunya juga pinter gitu, karena suatu saat pasti akan ada orang junior-junior kamu yang akan nanya, Kak ini bener nggak gitu. Jadi sejak awal kamu harus terbiasa dengan ngelakuin itu. Jangan sampai kayak, oh ya udah nggak apa-apa, coba aja barangkali rezekimu. Tapi kamu nggak tahu cara filter gitu. Cuma berpositif thinking saja. Tapi eksekusinya kamu tanpa ilmu gitu. Akhirnya malah berpositif thinking terjerumus dengan loker-loker yang ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah kayak gitu. Jadi
Kalau nggak tahu tanya, itu diinget-inget terus tuh. Kalau nggak tahu tanya, nggak tahu tanya gitu. Itu yang aku lakuin juga waktu aku masih jadi fresh grade. Aku juga bingung gitu. Aku pikir dulu fine-fine aja dunia kerja kan gitu. Nah, nanti lama-lama kamu nanti akan punya sense. Info-info ini kok nggak ini ya, kok nggak ada ya, kok cuma cari nama perusahaan aja kok susah ya, kok lokernya ada di mana-mana nih, tapi cari perusahaannya kok nggak ada ya. Ada sih namanya tapi mirip-mirip ya. Yang aku cari kan PT apel anggur jeruk, kok ini cuma ada apel anggur grup, ini malah apel grup gitu. Ini malah jambu apel anggur, kok mirip-mirip namanya, kok nggak ada yang namanya persis ya gitu. Atau ini loker kok ada di sini, di sini, di sini, tapi nyari websitenya susah, nyari info soal sosmednya susah. Gimana ceritanya kok ada loker ada di mana-mana tapi sumbernya malah nggak ada, susah nyarinya, kan aneh. Terus yang nge-share ini siapa? Kayak gitu. Akan muncul tuh kepekaan-kepekaan tertentu yang akhirnya kamu bisa memutuskan gitu. Bahwa oke, ini nggak aku lamar karena palsu, terindikasi palsu. Ini nggak aku lamar, mungkin karena asli. Tapi nyari infonya setengah mati susah. Mungkin ini maaf nih perusahaannya baru banget kali ya gitu. Mungkin nggak sesuai dengan keinginanku, aku karena keinginanku ada di level ini misal gitu kan, nggak apa-apa, preferensi pribadi gitu kan gitu gitu. Sejak awal udah wah ini gini aja udah ribet di awalnya nih gitu, gimana bisa memenuhi yang aku pengen gitu. Yang aku pengen itu nggak cuma gaji ya, cuma benefit ya, tapi kan hal-hal lain pasti gitu ya gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang akhirnya cuma muncul saat kamu melakukannya. Kepekaan itu kan dari situ gitu. Orang peka itu kan udah ya gimana sih namanya kepekaan gitu ya, sama kayak orang masak lah. Di tempatmu ada tukang masak apa, mungkin kita sebelumnya kan baca resep gitu kan, cobain gitu. Ada orang yang gini-gini aja, cuma gini-gini doang, oh ya udah kadang nggak perlu dicobain udah paham ya kan, dia udah peka kan, dia terlatih. Nah itulah, makin kamu terlatih akan muncul kepekaan tertentu gitu. Nah, kepekaan ini masing-masing orang beda, tergantung jam terbangnya, jumlah lokernya banyak, beredarnya banyak. Nah kalau kamu kayak ngelamarnya secukupnya, atau ada tapi lebih kayak tanya orang langsung, nggak berusaha nyari dulu biar dilanjutin orang, atau nanya biar diajarin caranya, lebih milih aku pengen dapet hasilnya aja deh, valid atau enggak, asli atau enggak, berlaku atau udah nggak berlaku gitu. Kamu kapan pinternya gitu. Nah hal-hal semacam ini yang akhirnya harusnya disadari oleh semua orang, khususnya job seeker atau orang-orang yang masih ingin bertahan di dunia kerja di usia produktifnya gitu. Oke? Itu secara general. Ada lagi nggak pertanyaan general? Kalau nggak ada kita masuk ke detail aja nih. Ada lagi. Waktu itu saya kan pernah daftar Di suatu perusahaan. dua, Terus. ya, jadi dua perusahaan yang menerima saya, tapi tuh saya bingung karena dua-duanya, yang satunya tuh lokasinya jauh, tapi saya pengen. Nah, yang satunya lokasinya dekat, tapi ada ragu. Oke, lalu harus bagaimana? Ini kan sebenarnya cuma satu panah. Ini di panah biru tadi sebenarnya kan cuma masalah satu panah. Satu panah lokasi. Kau pengen lokasi ini ada faktor masalah nggak tuh? Definisikan dulu faktor lokasi. Ini kan cuma faktor lokasi doang. Yang kamu ingin tuh masalah ini. Nah, sekarang kamu coba tanya sama dirimu sendiri. Kamu faktor lokasi tuh ngaruh nggak? Gitu ya. Lokasi ini tidak hanya dari penempatan, tapi sejak tes sampai penempatan, bahkan kemungkinan mutasi. Kamu jangan cuma ngebayangin oh penempatannya di sini doang gitu kan. Ternyata habis ditempatin nanti akan ada rolling tuh, dilempar ke sana, lempar. Ternyata kamu nggak mau. Padahal itu info itu bisa kamu peroleh di awal. Atau aku mau sih penempatan di Jakarta gitu. Tapi kalau bisa tesnya online dulu ya, di sini dulu. Nanti kalau udah fix baru aku Jakarta. Ya nggak bisa gitu. Kan terserah perusahaan. Nah ini loh. Jadi faktor lokasi itu definisikan. Akhirnya itu kamu harus siap. Mulai dari rekrutmennya, penempatannya, bahkan kemungkinan rotasinya. Itu kamu sudah menerima resiko itu. Kenapa menerima resiko faktor lokasi tadi? Karena kamu juga siap menerima resiko dapat gaji. Gitu. Dapat gaji itu resiko loh. Akibat dari sebab kamu bekerja, resikonya dapat gaji.
gitu kan. Nah, ini coba definisikan dulu faktor lokasi. Oke, begitu kamu udah bisa berdamai dengan faktor lokasi, akhirnya pembobotannya kan tinggal ngukur soal perusahaannya tadi. Ini perusahaannya tuh bidang yang kamu pengen enggak, kerjaan yang kamu pengen enggak, tuntutannya bisa kamu jawab enggak, dan lain-lain. Tapi faktor utamanya masalah di lokasi aja. Simple. Ya enggak? Sebenarnya kalau kamu nggak ada masalah di lokasi, faktor jarak kamu nggak ada masalah, itu yang jauh kamu tetap samperin. Nah, apakah ibaratnya ya udah kalau gitu berarti kamu nyari yang deket aja, tapi perusahaannya nggak kamu pengen lah. Gini, kalau Mm-mm. kamu kayak gitu nggak tegas, nanti akhirnya inget ya, kalau kamu yakin, kamu pasti akan dapet. Tapi kalau kamu setengah, dapetnya bukan setengah, malah nggak dapet apa-apa. Kadang tuh kita harus ketat di suatu sisi, longgar di sisi lain. Aku kerjaan pengen yang begini, tapi aku longgar dari sisi lokasi deh gitu. Jangan sampai di sini ketat, sini ketat, sini ketat ya. Bikin kerja yang kamu mau aja. Ya nggak? Namanya bekerja sama orang, ada satu sisi kita ketat, ada satu sisi kita longgar. Oke? Nah, setelah ini kita ngobrolin hal-hal ini yang lebih detail ya, khususnya faktor lokasi tadi ya, di sesi detail ya, oke?